salam sejahtera untuk kita semua. Ya, salam ketemu walaupun melalui daring, tetap kita harus semangat. Ya, di awal tahun ajaran baru 2020-2021 ini, ya, tidak terasa Anda semua sudah memasuki jenjang tingkat 3 di SMK Negeri 6 Medan. Wah, lebih kurang 1 tahun lagi, ya, kamu semua, harapan kita tentu akan menjadi alumni SMK Negeri 6 dan bukan lagi siswa. Kan itu harapan kita kan? Oke. Nah, jadi Paman harap semua dalam keadaan sehat-sehat, ya. Jangan ada yang sakit-sakit, jangan ada yang menyendiri. Biarlah kiranya di awal tahun ajaran baru ini, ya, saya mohon supaya agar kita semua ikut aktif, ya, di dalam mengikuti pelajaran walaupun kita lakukan secara daring, ya. Dan saya harap jangan hanya mata pelajaran Paman saya saja yang bisa kamu lakukan seperti itu. Kalau boleh, harapan kita adalah semua mata pelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu gurumu melalui daring, ya, jangan diabaikan, gitu, ya. Ya, jangan kamu buat suatu kesempatan besar, ya, dengan belajar melalui daring ini, ya, karena kita tidak melakukan tatap muka langsung di kelas, ya, menjadi satu kesempatan besar untuk dia belajar secara aktif. Oh, itu salah besar, ya. Jadi, ya, saya harap kalau ada pikiran-pikiran kamu seperti itu, nah, yang rugi itu bukan gurumu, ya. Nah, justru yang rugi paling besar itu adalah dirimu sendiri. Nah, jadi Paman harap, ya, keberhasilanmu itu akan memberikan kebahagiaan bagi dirimu yang pertama, dan kedua orang tuamu yang kedua, dan saudara-saudaramu yang ketiga. Nah, jadi buatlah sebaik mungkin, ya, Anda itu belajar dengan fokus, belajar dengan ingin berhasil, ya. Jangan satu orang pun ada yang gagal. Nah, itu harapan kita. Nah, jadi alasan kita melakukan pembelajaran melalui daring ini, ya, seharusnya kita ini sudah masuk kelas, tapi karena situasi virus corona yang sangat mengerikan ini, ya, terlebih masih Kota Medan zona merah, ya, di peredaran virus, maka untuk sementara waktu kita masih tetap belajar, ya, melalui daring. Dan sampai kapan ini berjalan, ya, kita tidak tahu pasti. Yang tahu itu adalah di bidang kesehatan, ya, sebagai pelaku yang melakukan tindakan gugus depan penanganan COVID. Nah, kita marilah berdoa bersama-sama supaya virus COVID-19 ini bisa terselesaikan. Nah, jadi itu semua adalah tergantung dari diri kita. Nah, karena melalui antar hubungan manusia virus itu bisa menyebar. Nah, jadi untuk itu, ya, marilah kita pahami dulu sejenak, ya, bagaimana sebenarnya virus itu menyebar dan mengancam kehidupan kesehatan manusia dan bahkan bisa sampai meninggal dunia. Sungguh mengerikan. Ya, kemarin kita mendengar berita dari Surabaya, ada satu keluarga terkena virus, ayah ibunya meninggal, kakaknya meninggal, ya, anak kakaknya meninggal, 4 orang satu keluarga. Nah, ini di acara Mata Najwa itu tadi malam kita mendengarnya, sungguh mengerikan. Nah, jadi harapan kita nanti saya akan memberikan dulu pemahaman kepada kita cerita virus ini. Akan saya berikan 3 video bagi Anda nanti,
ya. Jadi video ini tolonglah dipelajari. Nanti dari 3 video ini saya akan memberikan pertanyaan kepada anda semua nanti. Nah, mohon dijawab, jangan mencontek jawaban dari kawannya. Kamu harus bisa menganalisa dan mengaplikasikannya sendiri dalam kehidupanmu sehari-hari. Itu yang perlu kita harapkan. Supaya apa? Supaya dengan cara seperti itu kita turut juga bisa menanggulangi secara tidak langsung penyebaran virus itu. Itu makanya pemerintah kita selalu memesankan agar kita itu bisa hidup sehat. Hidup sehat, makanya dianjurkan menggunakan masker dan cuci tangan serta jaga jarak. Jadi kenapa seperti itu? Nah, kenapa harus pakai masker? Akan begitu. Nah, nanti di video itu akan diberikan penjelasannya. Jadi mohonlah kepada kalian semua ditontonlah dengan baik ya video yang mau saya berikan itu, dan video ini nanti saya sampaikan di Google Class. Nah, jadi masing-masing bisa melihat di situ. Nah, jadi supaya kita bisa memperhatikannya, dan bagi anak-anakku yang belum mengklik ya tolonglah diklik, bagi yang belum subscribe ya tolonglah di subscribe ya, karena itu nggak bayar. Nah, gitu. Jadi pelajaran ini sangat berharga sekali bagi kita, karena penyebaran virus itu terjadi karena hubungan antar manusia. Itu makanya kita dilakukan suruh jaga jarak, menggunakan masker dan supaya kita mengurangi hubungan satu dengan yang lain. Dari awal pemerintah kita sudah menyatakan stay at home. Nah, di rumah saja, artinya mengurangi aktivitas, bukan berarti tidak bisa beraktivitas ya, mengurangi. Nah, untuk itu ya gejala-gejala virus itu bisa terjadi melalui droplet, itu seperti bersin, apalagi kawan-kawan kita dekat kita bersin. Nah, ini perlu diwaspadai ya. Kalau dia tidak ada virusnya, kalau ada virus COVID-nya ya tentu kita akan bisa kena. Nah, gitu, itu pertama. Baru sentuhan ya, memegang sana, memegang benda ini ya, mudah-mudahan tidak ada virus di situ. Nah, kalau bagaimana ada virus yang di situ, kita kan tidak tahu bagaimana virus itu menyebar dalam kehidupan, dalam lingkungan kita ini. Begitu. Nah, itu makanya kita selalu disuruh mencuci tangan. Nah, di bidang kesehatan bagaimana cara mencuci tangan, ya, itu sudah diberitahukan nanti dalam video itu. Nah, kalau batuk, nah gitu, ini pun juga perlu diwaspadai. Nah, biasanya orang-orang yang sudah terkena itu ya, ciri-cirinya itu ada demam tinggi disertai dengan batuk ya, disertai dengan bersin, dan juga ini dada sesak gitu. Nah, jadi kalau seperti itu ya itu perlu diwanti-wanti ya. Nah, jadi mudah-mudahanlah ya di antara kita semua, keluarga kita ya, andai tolong kita, sanak saudara dan famili kita tidak ada yang seperti itu. Saya harap kita bisa menjaga kesehatan kita masing-masing supaya kita tidak berlama-lama lagi untuk melakukan belajar secara daring ini. Seharusnya kita sini sudah bisa masuk kelas, karena kita sudah wanti-wanti mulai dari bulan 2 loh. 3 bulan sebenarnya itu sudah bisa, tapi kenyataannya tidak. Siapa yang salah kita tidak tahu. Nah, gitu. Nah, apakah virus itu kita salahkan? Bagaimana bisa kita salahkan? Karena penyebarannya ini sangat masif. Nah, dan bahkan bukan hanya di Wuhan dan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Nah, gitu. Jadi bagaimana kita supaya bisa menjalani hidup normal baru lagi, ya inilah kita harus membiasakan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan ya. Dan itulah pesan dari negara kita dan pesan dari bidang kesehatan kita. Nah, ibu di rumah juga ada orang kesehatan, dan itu selalu dianjurkan seperti itu. Nah, jadi saya harap semoga ya murid-murid saya semua
ada dalam keadaan sehat, mohonlah supaya belajar ini betul-betul diikuti. Ya, jangan seperti semester lalu. Ya, ada tugas sama sekali tidak dilakukan. Ya, dia menjadi anggota di grup. Ya, tapi kalau ada tugas-tugas mereka tidak mau peduli, ya jangan gitulah ya kan, jangan gitu. Nah, jadi apa ilmu yang kau dapatkan di situ? Kita jangan menganggap bahwa nggak ada paket pak, ini. Oh, kita tidak seperti itu kan. Anda kan cukup ringan dia yang hanya buka WA atau buka Google Class, kan begitu. Nah, jadi gunakanlah ya sebaik mungkin, ya jangan lagi tidak open, ya. Jadi lakukanlah yang terbaik untuk dirimu. Oke, jadi demikianlah dulu yang bisa saya sampaikan di awal tahun ajaran baru ini. Mohonlah ditonton videonya nanti. Dari video-video yang saya berikan itu ada nanti pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda jawab semua. Dan inilah sebagai pembelajaran awal pertama. Kemudian nanti kita lanjut kepada pembelajaran berikutnya. Oke, nah, sampai jumpa, see you again. Ya, Tuhan memberkati kita dan salam.